dan kuagungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi kita nyanyikan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, oh, cobalah Tuhan, selidiki batin kami Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu tuh. Katakan dengan segenap hati, aku rindu didiratmu Tuhan. Oh, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku nyanyikan dan ku agungkan. Kau layak diserukan dengan segenap hati. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak diserukan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Yesus, Engkau selama-lamanya Allah di hidup kami. Kami bersyukur bangga punya Allah seperti Engkau. Malam hari ini ada lawatan Tuhan buat kami. Malam hari ini ada kuasa kebenaran-Mu dinyatakan buat kami. Berbicaralah Bapa, supaya setiap doa-doa kami pada malam hari ini sungguh-sungguh doa yang dilandasi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara kami, mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Baik yang di rumah, baik juga yang ada di gereja, boleh duduk tenang, fokus untuk mendengar firman-Mu. Dan waktu ini adalah bagian yang terbaik, karena kami boleh menerima firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua, senang bisa bergabung pada malam hari ini. Ya, tetap setia berdoa seberapapun, kita terus tetap setia. Nah, hari ini kita masih berbicara seputar tentang Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar, Dia adalah penolong kita, Dia adalah pengajar kita, Dia yang memampukan kita, Dia yang menopang kita, Dia yang menyempurnakan kita, ya. Dia adalah Roh yang membawa kita menjadi pribadi yang menghidupi Kristus di dalam hidup kita. Saya ingin baca satu ayat dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Jadi Roh Kudus, ya, Roh Kudus, Rohnya Allah itu, peran utamanya Roh Kudus itu selain penghibur, Dia juga penolong kita, Dia juga pengajar kita, ya. Dia mengajar kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita bisa percaya Yesus
kita bisa berdoa bersama malam hari ini, kita bisa melakukan perbuatan baik, kita bisa melayani, itu karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Itu karena ada Roh Kudus yang menghibur kita, yang menguatkan kita, bahkan yang mengajar kita. Ya. Dia juga menginsapkan kita akan dosa-dosa kita. Jadi peran Roh Kudus ini adalah peran Bapa, Pak, di dalam hidup kita. Semua kita ini butuh yang namanya pendamping. Dari waktu kita kecil sampai kita besar, sampai dewasa, sampai kita nanti dipanggil Tuhan, butuh pendamping. Waktu kita anak-anak, ada orang tua yang mendampingi kita. Waktu kita sudah dewasa, ada istri atau suami yang mendampingi kita. Waktu kita udah di ujung usia kita, mungkin pasangan kita nggak ada lagi, ada anak-anak yang mendampingi kita. Jadi selalu ada pendamping. Tapi ada satu pendamping yang setia, yaitu Roh Kudus. Ya, Dia penghibur yang setia. Tapi kecenderungan manusia apa, Bapak Ibu? Selalu mengabaikan, selalu menomorduakan penolong yang setia itu. Berapa sering kita mengabaikan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan bilang, aku berikan kamu penghibur, penolong. Aku memberikan kamu seorang pendamping, seorang pribadi Bapa, yaitu Roh Kudus. Tapi seberapa sering kita berjalan dengan pikiran kita, kita berjalan dengan pengertian kita, dengan keinginan kita, dengan keinginan mulut kita, mau ngomong apa juga, kita nggak tanya dulu Roh Kudus gitu ya. Mau lihat apa juga, mau kaki kita melangkah kemana aja, nggak kita libatkan Roh Kudus. Mau kita mengerjakan apa juga, kita nggak melibatkan Roh Kudus. Nah, padahal Tuhan udah bilang, aku kasih kamu penolong yang setia, pribadiku sendiri. Nah, tapi jujur Bapak Ibu, ya saya sendiri pun sering sekali mengabaikan Roh Kudus. Nah, karena itu malam hari ini ingat bahwa kita itu mengikut Tuhan, kita itu bisa hidup di dalam jalan Tuhan bukan dengan usaha kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan skill kita, bukan karena kita profesionalisme, ya. Bukan karena ketaatan kita, ya. Saya ingin bawa Bapak Ibu ke kisah Menara Babel. Menara Babel itu bicara tentang apa, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah ya, di Kejadian 11, Menara Babel itu dibangun atas dasar apa? Kemampuan manusia. Ayo kita bangun menara yang tingginya sampai ke langit. Usaha manusia itu sebenarnya gambaran dari kesombongannya. Mereka profesional pasti, Pak. Mereka ahli pasti ahli. Mereka manusia yang luar biasa, bisa membangun menara yang begitu hebat, begitu luar biasa. Tapi semua ini berbicara tentang apa? Inisiatif, kekuatan, usaha manusia yang pada akhirnya menggeser Tuhan, yang pada akhirnya membuang Tuhan dalam hidup mereka. Makanya ketika kita berfokus kepada usaha manusia, usaha kita, perbuatan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berfokus kepada momen-momen. Momen pada waktu kita taat, momen pada waktu kita ibadah, momen pada waktu kita bisa berbuat baik, momen pada waktu kita bisa melakukan event-event yang luar biasa. Mungkin itu Natal yang yang mahal, yang hebat gitu ya. Momen mungkin kita kayak retreat kemarin gitu ya. Tapi momen-momen momen ini sebenarnya nggak salah. Tapi ketika kita berfokus pada usaha perbuatan manusia, fokus kita akan selalu kepada acaranya. Fokus kita akan selalu kepada kegiatannya. Fokus kita selalu akan kepada momen-momennya. Sehingga tanpa kita sadari, ibadah kita, pelayanan kita menjadi rutinitas. Berapa kali kita merasa capek melayani? Berapa kali kita merasa, aduh kok gini-gini aja ya? Berapa kali kita merasa, aduh
Kita akhirnya nggak punya kekuatan waktu menghadapi kesulitan dalam pelayanan itu. Kenapa? Karena kita fokus kepada acaranya, kepada liturginya, kepada kegiatannya. Sama seperti pada zaman Babel. Mereka fokusnya bukan kepada, tapi kepada usaha mereka. Ayo kita bangun, ayo kita kerjakan ini, ayo kita lakukan ini. Fokusnya kepada pekerjaannya. Lalu fokus kedua dari orang-orang pada zaman Babel ini, ketika mereka fokus kepada perbuatan mereka, fokus yang terakhir selanjutnya, fokusnya adalah kepada monumen. Kenapa mereka membangun menara yang begitu tinggi? Supaya mereka dikenal, supaya mereka diketahui kehebatan mereka, kekuatan mereka. Dibangunlah menara yang begitu tinggi. Ini sama halnya ketika kita fokus membangun gedung gereja. Gedung gereja penting nggak? Penting, tapi fokusnya bukan gedung. Membangun gedung supaya orang lihat, oh gereja Baptis Pabaton megah luar biasa. Supaya orang lihat kita ini bukan kaleng-kaleng gitu ya, tapi begitu luar. Nah, tapi saudara, seberapa banyak hari ini gereja, khususnya di bagian barat sana, yang akhirnya gedungnya itu Pak menjadi monumen, Bu. Akhirnya menjadi kafe, ada yang menjadi masjid. Kenapa saudara? Nggak ada roh Allah di dalam. Yang ada adalah fokusnya kepada momen-momen, fokusnya kepada kegiatan-kegiatan, fokusnya kepada usaha-usaha, kepada acara-acara mereka. Tidak pernah mereka minta, Tuhan mau apa untuk kami lakukan tahun ini. Mereka tidak pernah minta kepada Tuhan, Tuhan bagaimana aku harus menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Mereka tidak pernah tanya, Tuhan ketika Tuhan mengizinkan pergumulan ini terjadi dalam keluargaku, apa yang Tuhan mau aku lakukan. Apalagi dapat berkat. Apalagi dapat berkat, dapat uang banyak. Udah lupa. Pergumulan aja lupa, apalagi uang banyak. So kita bertanya, Tuhan hari ini aku dapat berkat, uang, apa yang Tuhan mau aku lakukan untuk uang ini? Tuhan hari ini aku bertemu dengan temanku si A, sudah sekian tahun gak ketemu, apa yang Tuhan mau aku omongin ke dia, apa yang Tuhan mau saya lakukan kepada dia. Tuhan hari ini aku kosong waktuku, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Kita sering sekali lupa, padahal dia adalah pribadi Tuhan yang menyertai kita. Tapi seringkali kita biarkan, kamu belakang, aku depan, ikutin aku. Tuhan aku lakuin ini, nah, maju, berkatin. Aku buat usaha ini Tuhan ya, kamu berkatin Tuhan. Sering sekali Tuhan itu menjadi apa? Babunya kita. Pada waktu kita mau melakukan sesuatu tidak pernah minta tuntunan dia, pendapat dia, kita maju sendiri melakukannya. Pada waktu ada masalah, Tuhan maju Tuhan, hajar, selesaikan Tuhan. Tuhan itu bukan lagi menjadi Tuhan, tetapi menjadi babuknya kita. Waktu ada orang baik sama kita, apa ya maksud orang ini Tuhan ya? Apa yang aku lakukannya? Waktu ada orang jahat sama kita, apa yang Tuhan mau aku lakukan sama orang ini? Dia adalah pribadi Allah. Kalau dia adalah Tuhan, berarti kita harus selalu bertanya dong sama dia. Bukan kita Tuhannya, bukan maunya kita, bukan caranya kita, bukan kekuatannya kita. Nah makanya lihat Bapak Ibu, pada zaman Menara Babel manusia berfokus kepada usahanya, kepada perbuatannya, berfokus kepada monumen, berfokus pada momen-momen. Tapi Roh Kudus diberikan itu sebagai apa? Injil berbicara bukan tentang usaha manusia, tapi Injil berbicara tentang usaha Allah datang menyelamatkan manusia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Babel itu adalah usaha manusia untuk meninggikan diri. Tapi Injil berkata apa? Usaha Tuhan merendahkan diri datang kepada manusia. Wow, luar biasa. Pada zaman Raja Babel, orang-orang itu pinter, profesional, ahli-ahli. Mungkin ada perencang bangunan yang handal, mungkin ada pembuat batu bata yang handal, mungkin ada pembuat ukiran yang luar biasa, mungkin ada yang merancang
gambar bangunan yang luar biasa, semua profesional. Tapi pada akhirnya menggeser Tuhan. Dan akhirnya apa saudara? Pada zaman Menara Babel terjadi perseteruan, terjadi perpecahan. Dulu bahasa kita satu, sekarang bahasanya jadi banyak, dikacau balaukan. Itulah yang pada akhirnya terjadi. Kenapa gereja-gereja akhirnya tinggal monumen sampai sekarang? Karena apa? Spiritnya nggak ada spirit Tuhan. Spiritnya adalah spirit manusia. Kita nggak mau gereja kita seperti itu, amin. Kita nggak mau gereja kita hanya fokus kepada momen-momen yang akhirnya membuat kita rutinitas. Ketika ada masalah jadi melempem. Ketika ada pergumulan, persoalan jadi mundur, nggak tahu kemana, hilang. Kita nggak mau di gereja kita hanya fokus kepada monumen-monumen untuk meninggikan manusia, untuk menunjukkan kesombongan kita. Saya ini bukan kaleng-kaleng, saya ini bukanlah nggak bisa diremehkan, saya ini bukan KW-KW. Saya akan tunjukkan kepada dunia bahwa saya ini hebat. Gereja seperti ini pada akhirnya akan menjadi monumen, tidak ada kuasanya. Tapi Tuhan mau kita, Bapak-bapak Ibu, menjadi gereja yang melibatkan Roh Kudus sepenuhnya. Pada zaman murid-murid itu bukan orang berpendidikan ya Pak ya. Siapa? Penjala manusia itu, penjala ikan itu pekerjaan yang remeh. Satu pekerjaan yang terhina itu salah satunya Pak, pengembala, lalu yang kedua itu penjala ikan. Itu pekerjaan yang terhina pada waktu itu, yang paling rendah. Apalagi pemungut cukai Pak, seperti Matius. Wah, itu dipandang sebelah mata karena sebagai pengkhianat, sebagai budak Romawi gitu ya. Dan murid-murid itu bukanlah orang yang profesional. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka dipakai oleh Tuhan. Dan dipakai Tuhan bukan hanya sekedar momen-momen dalam hidup mereka, bukan hanya sekedar membangun monumen dalam hidup mereka, tetapi apa yang terjadi? Terjadi yang namanya movement, Pak. Apa, Mama Ira? Movement, coba. Movement. Apa itu movement? Movement itu adalah pergerakan. Kalau Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami movement. Gereja kita akan mengalami movement. Fokusnya bukan lagi kegiatan, fokusnya bukan lagi gedung, fokusnya bukan lagi monumen, tetapi fokusnya pelipat gandaan. Akan ada mama-mama Ira yang setia kepada jam doa, setia kepada gerejanya. Akan ada mama Ira yang setia mendoakan suaminya. Akan ada Pak Karyadi yang semangat menginjili. Akan ada Pak John yang lain. Terjadi multiplikasi. Ada penjangkauan. Minggu yang lalu Pak Hakim sudah menyampaikan bahwa tandanya orang dipenuhi Roh Kudus itu bukanlah ketika dia berbahasa roh, bukan hanya waktu dia menggelepar-gelepar gitu ya, atau memuji Tuhan sambil air mata bergelindangan sampai ingusnya keluar gitu ya. Bukan, saudara. Tapi tanda kita itu dipenuhi Roh Kudus ketika kita menjadi saksi Tuhan, mengalami pelipat gandaan. Kalau Roh Kudus yang memimpin Gereja Baptis Babaton, akan fokus kita bukan lagi kepada acara-acara, kegiatan-kegiatan, tapi ada enggak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat acara itu? Bukan lagi kepada liturgi-liturgi, ibadah harus begini, harus begitu. Ada enggak orang-orang yang kita menangkan, kita jangkau? Ada enggak orang-orang yang memperhatikan kalau ada orang baru dirangkul, disapa? Saya senang ya, minggu kemarin ada Yolanda langsung dirangkul sama Bu Risma ya. Puji Tuhan, saya luar biasa. Tapi Bu Risma malam ini enggak ada ya. Dirangkul sama dia. Puji Tuhan, udah menangkap isi hati Tuhan. Ya, kalau kita fokus kita itu ibadah itu, Bapak Ibu, adalah Tuhan yang utama, lalu yang kedua orang-orang baru. Udah, kita yang udah biasa ngobrol ketemu, udahlah kita TB-an. Hari Minggu itu apa? TB itu apa? Kalau bahasa Medan itu TB. Kita nggak omongan dulu lah hari Minggu. Fokus kita orang-orang baru.
Yang sudah lama nggak datang, ketika dia datang udah deketin. Kamu deketin dia, ya aku deketin ini. Ajak ngobrol, ya tanyain kabarnya gitu loh. Nah, puji Tuhan saudara. Kalau Roh Kudus yang memenuhi kita, maka ada hati Tuhan yang akan menggerakkan kita. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang mencari wajah Tuhan. Hati yang fokus kepada apa yang utama buat Tuhan. Yang utama buat Tuhan itu apa? Menjangkau jiwa dan memuridkan. Gereja kita, ya, kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita hanya tidak mau hanya gereja ini begini saja. Kita rindu ada gereja baptis Pabaton, ada cabang-cabangnya yang akan dimuridkan oleh gereja ini, sehingga ya yang kita lihat adalah, yang kita menjadi fokus kita adalah menggenapi rencana Tuhan, menggenapi maksud-maksud Tuhan. Kita menjadi gereja yang bermultiplikasi. Kita menjadi jemaat yang bermultiplikasi. Tidak lagi fokus kepada berkat-berkat kita, tidak lagi fokus kepada keperluan-keperluan kita. Nah, di saat kita fokus kepada diri kita, disitulah kita nggak bisa menikmati. Karena Roh Kudus tidak akan pernah membawa kita untuk fokus kepada diri kita. Kadang-kadang kami juga lupa ya berdoa untuk kebutuhan kami, keperluan kami gitu. Fokusnya doa untuk orang lain gitu ya. Tapi di saat kita bergumul untuk orang lain, justru Tuhan yang bergumul untuk kita. Nah, karena itu saudara, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau dipimpin, dikuasai